Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan kelompok 2 dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Hajah Dr. Rita Rahmaniati MPD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Zulina Cahaya Hairani, ditemani rekan saya ada Boboho, Ilham Setiawan, Diah Safitri, Lia Rahmawati, dan terakhir Renita Wulandari. Di sini kami akan membahas tentang miskonsepsi belajar IPA. Apa itu miskonsepsi? Baiklah, sebelum pembahasan tentang miskonsepsi, saya awali dulu dengan pengertian konsep, prakonsepsi, lalu miskonsepsi. Nah, pasti kalian sudah sering mendengar apa itu konsep. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, konsep adalah kumpulan stimulus, entah itu fakta, benda, atau peristiwa yang memiliki ciri sama. Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Konsep dari manusia, misalnya berkaki dua, berjalan tegak, kemudian matanya sejajar. Nah, itu adalah konsep manusia. Konsep-konsep itu tadi berbeda dengan konsep lainnya, sekalipun ada yang mirip, misalnya kera. Kera berdiri tegak, memiliki bulu, kemudian matanya juga sejajar. Tapi ada ciri lain yang membedakan antara manusia dan kera. Misalnya, kera memiliki bulu yang panjang. Kemudian, volume otak kera lebih kecil dari manusia, sehingga konsep manusia dan konsep kera itu berbeda. Dan itu yang menjadikannya berbeda. Lalu pentingnya memahami konsep itu apa? Contohnya, jika kita tidak memahami konsep, misalnya, ada air yang bisa diminum dan ada air yang tidak bisa diminum. Air yang mentah tidak bisa diminum, air yang matang bisa diminum. Nah, itulah penting sekali bagi kita manusia. Jika tidak memahami, bisa saja kita minum air kali, sungai tanpa dimasak terlebih dahulu. Sebaliknya, jika kita memahami konsep dengan baik, maka akan bermanfaat sekali bagi hidup kita. Contoh, yang menguasai biologi molekuler, menguasai konsep virus dengan sangat baik, bisa membuat vaksin. Misalnya, sekarang membuat vaksin untuk COVID-19. Itu kan orang-orang para ilmuwan yang memahami konsep virus, menguasai konsep biologi molekuler, menguasai konsep pembuatan vaksin yang baik. Itulah pentingnya memahami konsep. Dan sekarang, apa itu prakonsepsi dan miskonsepsi? Prakonsepsi itu pemahaman sebelum memahami konsep yang benar. Nah, biasanya prakonsepsi itu ada pada anak kecil kebanyakan, karena kan anak kecil belum banyak diajari tentang konsep. Tetapi prakonsepsi pada orang dewasa juga ada. Konsep yang benar itu seperti apa sih? Konsep yang benar itu adalah konsep yang disepakati oleh para ilmuwan. Nah, prakonsepsi ini akan hilang jika kita telah diajari konsep yang benar. Tapi prakonsepsi yang sudah diajari konsep yang benar tetapi masih melekat di dalam diri kita, itu akan berubah menjadi miskonsepsi. Jadi miskonsepsi itu adalah pemahaman yang salah tentang konsep tertentu. Misalnya tadi, bahwa prakonsepsi semua air bisa diminum, itu prakonsepsi ya. Kemudian setelah diajarkan orang tua atau guru bahwa air itu yang bisa diminum jika sudah dimasak atau disterilkan dari bakteri. Tetapi pemahaman semua air bisa diminum itu tidak hilang. Nah, itu akan berubah menjadi miskonsepsi. Kan salah kan pemahaman atau konsep semua air itu bisa diminum, itu salah. Jadi pemahaman yang salah itu menjadi miskonsepsi. Nah, itu dia tadi pengertian dari miskonsepsi. Pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya. Ada Boboho, Ilham, Diah, Lia, Renita. Bagaimana? Sudah siap? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi pada konsep-konsep dalam IPA. Ditemukan bahwa miskonsepsi terhadap konsep IPA banyak terjadi pada murid di berbagai negara. Miskonsepsi yang ditemukan hampir ditemukan di semua materi IPA, dari gaya dan gerak. Untuk itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai miskonsepsi yang terjadi untuk kultur pembelajaran dengan lingkungan belajar yang berbeda. Mata pelajaran IPA adalah salah satu mata pelajaran dasar yang wajib dibelajarkan dengan mengikut sertakan benda-benda lain yang mendukung pembelajaran tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dek Ngurah Laba Laksana tentang miskonsepsi yang terjadi pada calon guru dalam IPA dari hasil tes diagnostik
dan wawancara terdapat miskonsepsi. Meskipun calon guru telah memperoleh mata kuliah yang membahas tentang materi IPA di sekolah dasar sejak pendidikan tinggi, akan tetapi miskonsepsi masih terjadi kemungkinan. Berbagai contoh miskonsepsi IPA di SD. Yang pertama, miskonsepsi dalam gerak, gaya, dan energi. Berikut ini adalah beberapa contoh lain miskonsepsi dalam gerak dan gaya yang dikemas dalam bentuk pertanyaan agar dapat memilih jawabannya sesuai dengan konsepsi Anda, dan selanjutnya ditunjukkan jawaban yang benar beserta alasannya. Apabila pernyataan ini ditanyakan ke siswa Anda, kebanyakan mereka akan memilih jawaban B. Siswa Anda telah akrab dengan benda jatuh, dan berdasarkan pengalaman sehari-hari dan dari intuisi, benda yang berat akan jatuh lebih cepat dibandingkan dengan benda yang ringan. Sebagai misal, sehelai bulu akan jatuh lebih lambat dibandingkan dengan setumpuk buku. Hasil pengalaman dan intuisi ini oleh siswa digeneralisasikan menjadi sebuah pemahaman bahwa benda yang berat jatuh lebih cepat daripada benda yang ringan. Padahal, selain gaya gravitasi tersebut, terdapat suatu gaya yang berpengaruh terhadap benda jatuh, yakni gaya gesek benda dengan udara. Sehelai bulu akan melayang-layang di udara karena gaya gesekannya dengan udara cukup besar dan mengimbangi gaya berat bulu. Apabila faktor gesekan udara ini tidak terlalu berpengaruh, misalnya di tabung hampa udara atau untuk benda pejal berbentuk bola, maka kedua benda akan sampai di tanah dalam waktu yang bersamaan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya, miskonsepsi dalam gelombang, bunyi, dan cahaya. Jika Anda menjawab A atau B, maka kesan awal anak saat melihat gelombang air tersebut juga Anda alami. Dan Anda mungkin berpikir bahwa air membuat bersamaan dengan gelombang. Padahal, saat gelombang melintas, air hanya bergerak turun naik atau bergetar, sehingga jawaban yang tepat adalah C. Saya akan membahas mengenai remediasi miskonsepsi IPA. Sebelum membahas terlebih jauh mengenai remediasi miskonsepsi IPA, saya akan membahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan remediasi. Jadi remediasi itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk membetulkan kekeliruan yang dilakukan oleh siswa. Nah, seperti yang kita ketahui, sering terjadi miskonsepsi pada diri siswa pada pembelajaran, pada proses pembelajaran, khususnya pada konsep-konsep IPA yang dimana pembelajarannya akan terus diulang, diperdalam dan diperluas sampai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, miskonsepsi yang sering terjadi pada siswa inilah yang harus kita perbaiki dan kita ganti konsepnya dengan yang benar. Salah satu upaya untuk memperbaiki miskonsepsi tersebut ialah dengan cara meremediasi miskonsepsi itu sendiri. Jadi dalam melakukan remediasi miskonsepsi IPA ini ada beberapa prinsip dasar yang telah disepakati sebelumnya. Di antaranya ialah yang pertama adalah sebelum mempelajari suatu konsep secara formal, siswa sudah memiliki pengetahuan atau pengalaman dengan topik itu sendiri. Oleh karena itu, topik yang baru dengan yang lama haruslah terangkat secara benar di dalam otak siswa. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan pengalaman sudah menghasilkan struktur pengetahuan di dalam otak siswa. Dan selanjutnya yang ketiga ialah agar terjadi proses belajar mengajar, siswa haruslah aktif. Lalu, berdasarkan prinsip-prinsip yang telah saya jelaskan sebelumnya, para peneliti mengajukan beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk meremediasi miskonsepsi yang terjadi pada siswa. Nah, di antaranya itu adalah pendekatan konflik kognitif, lalu ada pendekatan analogi, dan juga ada pendekatan interaksi pasangan atau yang biasa juga disebut dengan think, pair, and share. Nah, untuk pendekatan konflik kognitif sendiri, jaringan konsep sebenarnya merupakan suatu teori atau model yang digunakan siswa untuk menyelesaikan soal dalam masalah IPA. Nah, sesuai teori pemerohan konsepnya, siswa akan menguji setiap konsep yang baru mereka dapatkan dengan teori atau konsep yang telah dimilikinya. Misalnya,
Jika seorang siswa diminta meramalkan apa yang akan terjadi, kemudian sudah melakukan ramalan, guru dan siswa baru menguji ramalan tersebut dengan demonstrasi di depan kelas ataupun praktikum, atau prakonsepsinya salah, maka siswa akan mengalami konflik kognitif yang dapat menghasilkan perubahan struktur kognitifnya yang nantinya akan membentuk struktur kognitif yang cocok dengan informasi baru tersebut. Nah, di dalam analogi, suatu keadaan fisika yang abstrak dianalogikan dengan keadaan lain yang lebih nyata dan menjadi jangkar di dalam otak untuk mengikat konsep yang baru. Lalu dengan analogi siswa diantarkan menuju hal yang abstrak itu. Nah, sebagai contoh, cara analogi, ahli pendidikan yang bernama Mistral 1982 menemukan banyak siswa tidak percaya bahwa meja mengerjakan gaya pada benda di atasnya. Namun, siswa yakin tangan akan mengerjakan gaya pada buku yang terletak di atasnya. Nah, maka Mistral menganalogikan meja dengan tangan. Untuk meyakinkan siswa, dibuat suatu jembatan yang mengantarkan analogi ini kepada keadaan sesungguhnya. Jembatan itu adalah papan tipis. Jika buku diletakkan di atasnya, papan akan melengkung. Jadi, papan bisa mengerjakan gaya seperti halnya tangan. Lalu, buku diletakkan pada papan yang lebih tebal. Lengkungan papan semakin sedikit, akhirnya sampai ke meja. Nah, selanjutnya ada interaksi pasangan think, pair, share. Nah, guru meminta siswa menjawab pertanyaan diagnostik miskonsepsi. Berdasarkan hasil jawaban siswa, guru memasangkan siswa yang konsepsinya berbeda. Kemudian mereka diminta menjelaskan alasan jawaban kepada pasangannya. Nah, di dalam interaksi itu, siswa akan sangat aktif jika konsepsinya berbeda dengan pasangannya. Maka, struktur di dalam otak siswa dapat berubah, walaupun perubahan itu belum tentu menghasilkan konsep yang benar. Nah, kelemahan cara ini adalah sesudah beberapa kali dilakukan oleh siswa. Siswa biasanya tahu siapa yang biasanya benar sehingga pasangan menjadi mudah menyerah. Nah, konsepsi yang baru akan tidak terikat di otaknya. Nah, sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Jika ada salah kata maupun pengucapan, kami mohon maaf atas perhatian teman-teman semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nah, baiklah, terima kasih Lia, terima kasih teman-teman lainnya yang telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.